Selamat datang di ITMJS Official. Ketemu lagi di pembahasan Flutter ya, itu membuat atau belajar bahasa pemrograman Flutter. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana penggunaan grid view di Flutter. Jadi pastikan emulatornya sudah berjalan, kemudian Visual Studio Code-nya juga. Nah, di sini kita tetap masih menggunakan project yang sebelumnya ya. Kemudian pastikan emulatornya itu sudah terdeteksi di Visual Studio Code. Selanjutnya kita buat satu buah file di lib. Kita beri nama grid view ya, dot. Kemudian kita import ya, import materialnya. Kemudian kita pakai stateful widget, kita beri nama grid view page ya. Nah, seperti ini kita simpan. Ini kita copy, kita ganti di sini, kita paste, kita simpan ya, file, save all. Ini masih ada tanda merahnya ya, di bawahnya masih error. Kita import. Nah, ini. Kemudian kita simpan lagi. Oke, sudah kita buat, dan nanti pertama kali yang dijalankan adalah file yang kita buat tadi, yaitu grid view. Kita jalankan terlebih dahulu, run without debugging atau Ctrl plus F5. Kita tunggu ya teman-teman sampai berjalan di emulator. Mohon maaf ya teman-teman, pada saat pembuatan video ini kondisi cuaca lagi hujan ya, jadi mungkin ada suara-suara yang lain yang terdengar ya, suara air hujan yang turun. Nah, di sini kita akan belajar mengenai grid view. Ya, jadi kalau teman-teman biasa sudah menggunakan, yang pengguna Instagram itu ada tampilan Instagram feed ya. Jadi tidak akan asing lagi. Jadi grid view itu hampir sama dengan tampilan Instagram feed ya, dimana tampilannya kotak-kotak dan dapat di scroll ya. Jadi kotak-kotak dapat di scroll ya. Itu yang disebut dengan grid view. Beda dengan list view ya. Kalau list view itu list ya, list ya. Sedangkan kalau grid view itu kotak-kotak, tapi sama-sama bisa di scroll. Jadi grid view itu biasanya penggabungan seperti list view dengan row atau column. Nah, seperti itu. Karena kan kalau dia row itu kan secara horizontal ya, seperti ini. Sedangkan kolom secara vertikal. Jadi nanti kita akan belajar membuat grid view. Nah, di grid view ini juga ada beberapa jenis ya, nanti ya kita pelajari gimana cara membuatnya. Sambil nunggu, untuk teman-teman bisa melihat video-video sebelumnya ya, itu mulai dari install Flutternya, emulator, dan seterusnya sampai pertemuan yang ini ya, mengenai grid view. Jadi step by stepnya semuanya ada di YouTube, di channel ITMJS Official. Oke, sudah jalan ya. Ini kenapa blank? Karena kita belum ada isi apa-apa ya di sini. Ini kita ganti biasanya jadi scaffold ya. Scaffold kita kasih app bar, butuh app bar lagi ya.
app bar ini, kemudian butuh title, kita kasih widget text ya, kita kasih grid ya, grid view feeds. Ini teman-teman boleh menyesuaikan. Kita simpan. Oke, sudah berubah ya. Ini kita format dokumen dulu. Oke, sudah. Kemudian ini kita buat body. Oke. Nah, di dalam body ini kita buat grid view. Grid view tadi kan kotak-kotak ya. Nah, ini. Jadi nanti akan tersusun seperti ini. Kita menentukan ada berapa kotak-kotaknya ini di setiap ini baris ini. Nah, contohnya kita buat saja itu dengan perintah grid view. Nah, ini grid view dot count. Nah, seperti ini. Dia otomatis ini, kita coba format dokumen apa enggak ya? Oh, nggak bisa. Ini kita turuni aja. Kita enter. Ini kita kasih koma, enter. Kita lihat ya, grid view count dia otomatis ya. Buka kurung tutup kurung, di dalamnya ada grid axis account ya. Jadi ada cross axis account. Nah, cross axis account ini cross axis account ya. Jadi dalam bentuk integer katanya. Nah, ini tinggal kita kasih mau berapa dia ke samping ini, mau berapa. Contoh kita buat 3. Nah, seperti itu. Maka nanti di sini akan ada 3. Nah, kemudian di dalam grid view itu ada children karena dia multi ya, multi child widget ya. Jadi sama seperti list view ya, grid view ini merupakan multi child widget ya. Jadi di dalamnya ada banyak widget. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih flutter logo aja. Flutter logo. Ya. Koma. Ini kita copy aja. Kita kasih flutter logo sebanyak 6 ya. Coba 6. Paste. Kita paste lagi. 1 2 3 4 5 6. Karena kan tadi 3 ke samping ya, karena kita buat ini 3. Kita format dokumen dulu. Oke, sudah ya. Nah, ini seperti ini. Grid view count berapa cross axis countnya, kemarinya kan gitu ya, sampingnya. Kemudian apa yang mau ditampilkan. Nah, kalau kita simpan, ini terbentuk seperti ini otomatis. Dia akan bagi rata posisinya. Nah, seperti ini. Inilah penggunaan grid view. Jadi dalam bentuk grid-grid ya. Jadi kalau ini kita ganti jadi 2, ini 2. Nah, 2 ke sampingnya. Jadi kalau kita buat ini kan belum ada scrollnya ya. Coba kita copy lagi ya. Kita copy sebanyak 2 lagi. Kita format dokumen biar rapi, kita simpan. Oke, ini ada di bawahnya ya. Ini bisa di scroll. Nah, ini tadi. Nah, ini dia teman-teman. Bisa ya teman-teman. Jadi ini kalau kita buat 4 contohnya, ini akan 4 ke samping. Jadi tinggal tentukan cross axis count-nya ini ke sampingnya mau berapa. Nah, ini. Jadi ketika nanti ini melewati dari areanya, itu teman-teman tidak perlu takut lagi. Karena apa? Karena dia akan otomatis ya. Dia akan otomatis bisa di scroll. Jadi tidak seperti kontainer ya, ketika dia melebihi dari areanya itu akan error. Nah, itu teman-teman. Ini contoh simpelnya.
Kemudian ada cara yang lain lagi ya. Caranya contohnya itu ini aja. Ini kita copy. Kemudian yang ini kita kasih tanda seperti ini. Ya teman-teman nanti bisa belajar ya. Dah, tetap sama yang di atas tapi ini kita copy kan. Kalau ini dijalankan di save ini tetap ya. Ini kan kita buat satu-satu. Flutter logo sesuai dengan ini ada 8 berarti di sini ada 8. Ini kita ganti. Ini kita buang ya. Kemudian setelah kita buang ini nggak usah pakai. Oke. Nah ini ya, ini kita ganti jadi list dot generate otomatis ya. Generate berapa yang mau kita munculkan. Kalau tadi kan satu-satu seperti 1, 2, 3, 4, 5 kita buat. Ini mau kita buat otomatis, mau di generate berapa jumlahnya. Contoh kita buat 10. Kemudian ini index ya, ini tetap. Ini index ini kita ganti. Ini enggak seperti ini. Kita ganti ini jadi seperti ini. Nah, kita mau return. Baru tinggal return. Nah, yang nggak mau kita mau return, contohnya kita mau menampilkan sebuah apa ya? Coba tadi kan flutter logo. Bener bisa sih flutter logo juga. Coba kita return aja flutter logo ya. Kemudian titik koma biar kayak kita simpan. Nah otomatis ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah seperti itu. Atau kalau nggak flutter logo, kita mau nampilkan kontainer. Nah ini ya. Bentar ya teman-teman. Mouse-nya lagi bermasalah. Oke, sudah. Oke, kita mau tampilkan sebuah kontainer. Kalau kita simpan, ini kosong ya, karena ini kan kontainer belum kita kasih warna. Jadi di sini kita kasih child, ya. Kita kasih child di sini, kita kasih cut, kan minggu lalu kita sudah belajar cut juga ya. Nah, di dalam cut ini baru kita kasih color. Colornya color dot red. Kita simpan. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Ini tadi yang dalam bentuk kotak-kotak ya. Nah, ini. Jadi tersusun rapi dia. Jadi ini kalau ada 3 baris 3 kolom, 4 kali 4 berarti 4 kali, berarti ini kurang ya, 4 kali 3 berarti 12. Kalau 12 ini pas benar. Nah seperti ini teman-teman. Bisa ya teman-teman. Atau mungkin ini kita bungkus widget lagi, bisa nggak? Kita bungkus widget kolom ya. Ya coba kolom kita simpan. Nggak muncul ya, refresh. Salah 12.
Oh ya, ini kontainer. Kalau kita bungkus row, mau nggak ya? Kita coba dulu. Oh, nggak mau juga. Gini aja dulu ya teman-teman ya. Kita belajar yang dasar dulu. Jadi ini ada kontainer, childnya itu ada cut ya. Coba kalau ini cutnya itu ada childrennya lagi nggak? Oh ada. Coba childrennya kita kasih teks, mau nggak? Kita munculi data aja. Nah ini kita bisa kasih isinya. Nah, bisa ya. Kalau ini generate-nya index, mau nggak ya? Index int dot to string. Oke, simpan. Oke, ini mulai data 0 1 ya. Kalau dia ditambah 1, oh nggak mau ya. Nah gini aja. Nah ini contohnya. Ini karena dimulai dari 0 ya. 0 1 2 3 4 sampai seterusnya. Nah ini seperti ini. Bisa ya teman-teman. Atau ini kalau diganti, oh ya nggak bisa deh. Kalau ini diganti row, coba bisa nggak ya? Kita coba aja. Row berarti ini butuhnya children ini Ctrl X, ini butuhnya ini. Nggak mau ya. Coba bentar, kita manipulasi dulu. Ini kan seperti ini. Kalau dia ini di convert jadi kolom, oh seperti ini ya. 0 1 3 4 kolom ini berarti harus pakai height-nya cuma 100, baru pakai width. Oh salah, width-nya 100. Apa yang terjadi? Nah ini ya teman-teman, bisa juga ya kita bungkus jadi pakai kolom ya, seperti ini. Jadi kolom ada kontainer ya, ini cutnya nggak usah, ini nggak usah. Coba kalau ini dibuang, childrennya, cutnya, oh nggak bisa karena dia ada warnanya dari situ ya, warna rednya dari situ. Nih udah. Nah ini dia. Jadi di sini kan dia kolom childrennya ada kontainer. Kemudian kita bisa lagi sepertinya kita kasih oh ini salah, bukan di sini. Kita setelah kontainer tambah lagi children, kita kasih teks coba. Teks. Kita buat data aja. Nah, ini kita bisa kasih keterangan di bawahnya. Nah, ini dia. Contohnya kita kasih data ke ya. Di sininya plus index
dot to string. Nah, ini dia. Ini biar ada jaraknya dikasih seperti ini. Nah, ini teman-teman. Bisa ya. Jadi bisa dikasih terangan ini apa nanti isinya. Ini dan ini. Nah, ini. Jadi teman-teman nanti bisa berkreasi di sininya ya. Oke, seperti ini. Ini dia yang otomatis ya, kita generate mau berapa banyak. Nah, ini. Atau nanti teman-teman bisa mau buat tampilkan data dari database ya. Nah, seperti ini. Ini yang pakai list generate ya. Nah, jadi grid count, kemudian untuk isinya itu di list generate. Kalau yang awal tadi kita buat satu. Nah, sekarang teman-teman ada lagi namanya grid builder, sama seperti list view ya. List view builder. Dia akan nge-build ya. Karena kalau kita mau menampilkan dari database ya, isinya itu pasti kita harus di-build. Nah, ini caranya buatnya gimana? Ini kita kasih seperti ini lagi. Nah, ini contoh yang kedua tadi ya teman. Contoh yang ketiga itu kita pakai yang namanya bodinya dulu ya. Bodinya baru grid view builder. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ini biar rapi, kita enter ke bawah, ini juga enter ke bawah. Jadi di grid view builder ada grid delegates ya. Kemudian ada item builder yang mau ditampilkan. Jadi grid view delegate ini sama seperti ini, cross access ini. Yang ini mau berapa ditampilkan ke samping kan gitu. Jadi ini grid view delegate-nya kita ganti ya, itu silver ya, silver grid delegate salah ya, bukan silver, sliver grid. Ini ya, sliver grid delegate with fixes cross access account ya, buka kurung, masukkan cross access account-nya. Nah, berapa ke sampingnya, kita buat contohnya 3 atau kita buat 4 aja ya, 4. Nah, seperti ini. Ini kalau kita jalani belum ya, karena ini masih ada error di sini. Kemudian hampir sama ya, cuman di sini kan builder ya. Kemudian item buildernya itu kita mau nampilin apa katanya kan gitu. Di sini. Jadi ini kita hapus. Ini kasih buka kurung. Ya. Karena kita belum ada mau ngapa-ngapain, ini kita kasih underscore, kemudian koma, kita kasih index. Nah, seperti itu. Ini ya teman-teman. Kemudian ini nanti kita akan menampilkan apa? Jadi kita nampilkan secara langsung. Nah, di sini. Nampilkan apa? Kita tampilkan sama flutter logo contohnya. Flutter logo. Nah. Kemudian kasih koma di sininya ya, biar bisa di enter ke bawah. Coba kita format dokumen dulu. Oke, ini seperti ini. Udah ya. Nah, di sininya baru kita kasih item account-nya berapa. Item account. Nah, jumlah ininya. Kalau tadi kan jumlahnya kita buat manual dan di list generate. Kalau ini account-nya kita buat mau berapa. Nah, contohnya kita buat mau 20 contohnya. Nah, ini. Kalau disimpan
20 nih. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini seperti ini. Jadi ini bisa kita buat nanti ya sama seperti kemarin list view. Nah, jadi teman-teman nanti bisa bereksperimen sendiri ya. Kalau kita bisa buka, kita list view kemarin. Nah, ini kan kita buat list ya. Nah, ada TKJ, RPL lah, ini ada berapa. Jadi sebenarnya bisa aja kalau ini kita copy. Nah, ini kita kopikan. Kita buat di sini. Kita tentukan di sini ya. Kita paste. Ini jurusannya ya. Kalau dihitung nanti ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada banyak ya. Kita simpan. Ini kita bisa ganti. Kita ganti akunnya. Akunnya jadi jurusan.length. Kita lihat. Ini berarti ada 1 2 3 4 8, ada 1 2 3 4 5 ya. 5 kali 4 20 23. Seperti itu. Ini teman-teman. Jadi hampir sama ya. Ini kan list view dia ya. Ini grid view. Jadi teman-teman di sininya boleh mau nampilin apa aja. Jadi bebas ya di sini. Jadi kok contohnya ini kalau atau kita ganti seperti ini aja bisa nggak ya teman-teman? Ini kita ganti seperti ini. Oke. Ini berarti harus di return ya. Return contohnya kita samakan aja dengan ini. Kita butuh kolom ya. Kolom ini kita gini kan. Kemudian di dalam kolom ini ada namanya children ya. Kita ikutin aja teman-teman, kita samakan. Di dalam children ini kita butuh yang namanya container. Oke ya. Kontainernya kita kasih height-nya 100. Kita kasih width-nya 100 juga. Kemudian bisa nggak kalau langsung dikasih colornya color dot red aja. Oke, kita simpan. Seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa bebas. Kalau di sini kan pakai kontainer ya, kemudian pakai cut. Ini enggak langsung. Bisa ya teman-teman, langsung ya. Kemudian karena ini kolom ini bisa banyak children, ini kita bisa kasih lagi, teks. Ini teman-teman, teksnya kita ambil dari mana tadi? Ini ya, kita bisa lihat seperti ini. Ini ada konteks item ini. Ini ya, jurusan ya. Coba bisa nggak jurusan indeks, bisa nggak di sini? Jurusan, kita kasih indeks. Muncul nggak ya? Muncul kan? Ini. Jadi kita hampir sama dengan list view tadi. Kalau list dia kan seperti ini ya, list data ya, tabel ke bawah gini. Kalau ini kan kotak-kotak ke samping, jadi lebih ini ya, lebih mantap dia. Seperti ini. Dan teman-teman bisa percantik lagi. Atau di sini ada paddingnya nggak? Ada paddingnya add insert dot al. Coba 10 aja.
10 apa katanya nih, bottom upper low. Kalau 2 3 aja. Nah ini ya, 10 dia ini. Coba kalau 7. Nggak bisa, kita kasih 5. Nggak bisa ya, 3. Oke ya teman-teman. Nah ini, atau ininya kita ganti jangan 4 ya, kita ganti 3 aja. Nah bisa ya. Atau di sini ada margin nggak? Oh marginnya nggak ada. Nggak ada ya teman-teman. Atau ini bisa dibungkus padding nggak ya? Padding cuman. Nah ini aja teman-teman. Ininya nggak usah. Ini kita buang aja. Jadi kita bungkus dengan padding lagi dia. Nah seperti ini. Ini kalau kebesaran kita buat aja 5 contohnya. Nah dah gini ya teman-teman. Nah cantik ya teman-teman. Nah oke. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri. Jadi setiap kotak ada keterangannya. Jadi ini udah ada ya, ada yang kita buat sendiri, bisa di list generate, atau ini bisa nampili dari list ya, list yang sudah kita buat ini muncul ya. Jadi kalau ini listnya kita kurangin, contohnya ini kita cut ya, kita simpan. Kita refresh. Nah ini berkurang ya. Nah ini, jadi kita coba kita buang satu lagi. Ini kalau seperti ini tidak jalan, ini di restart aja. Nah udah muncul ya teman-teman. Nah seperti ini dia, itu grid ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi di dalamnya, mau dikasih apa lagi, ini contohnya mau dibuat apa gitu, bebas ya, dikasih style, yang penting paham penggunaannya. Itu grid view builder ya. Oke, nah sekarang kita belajar lagi, ada lagi yang namanya grid view custom. Gimana sih itu? Ini sama kita ini kan, biar teman-teman nanti bisa ini ya, belajar lagi. Ini yang pertama, ini yang kedua tadi, ini yang ketiga ya, pakai builder. Ini sekarang kita pakai yang namanya grid view custom. Gimana sih? Ini sama grid view. Nah ini dia, builder custom. Nah ini kita enter, sama ya. Ini kita turuni aja dulu, ini juga kita turuni. Oke, ada grid delegate. Grid delegate-nya sama yang ini ya. Kita buat sliver grid ini ya. Kemudian butuh cross axis-nya kita buat aja 3 ya. Oke, dah sama ya. Kemudian di sini ada children delegate ya kan gitu. Children delegate-nya butuh apa? Ini dibutuh sliver
sliver, children, list delegate. Ini dia. Ini baru childrennya butuh apa katanya, karena childrennya kita mau buat banyak, ini seperti ini. Kita tinggal isi. Isinya kita pakai ini aja, Flutter logo. Kita copy, kita paste di sini, paste lagi. Oke, sudah kita simpan. Jadi seperti ini. Ini dia. Ini grid view custom. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan mau pakai grid view account. Ini grid view account 2 ya. Ini buat satu-satu. Ini buat pakai list ya isinya. Kemudian ada grid view builder, ada grid view custom. Ini. Jadi teman-teman bisa bebas mau pakai yang mana. Kemudian ada lagi teman-teman. Ini kita format dokumen dulu biar rapi. Oke, kita simpan. Ini kita kasih tanda seperti ini ya. Kita kasih lagi body, ada namanya grid. Ini ada namanya grid view extend ya. Ini tadi builder udah, account udah, custom udah, sekarang extend. Sudah ya. Kemudian max cross extendnya butuh berapa, contohnya ininya kita kasih 300 contohnya. Kemudian dia punya children. Nggak ada ya, tunggu, 300. Salah di sini, enter, butuh children ya kan, kita copy di sini. Ini Flutter logonya, kita simpan. Ini ya. Jadi ini kalau kita ganti 100, seperti ini. Karena semakin kecil ya. Jadi kalau kita buat 500, ini 1. Jadi luasnya ini mau berapa, cross ini ya, max cross axisnya ini luasnya mau berapa, bukan banyaknya tapi luasnya. Nanti dia bagi otomatis. Jadi kalau kita buat 50, kecil ya. 50. Jadi kalau kita buat 250, dia akan menyesuaikan sendiri. Kita buat 100 aja dulu. 100 simple. Ini dia. Kan menyesuaikan ya. Jadi bukan jumlahnya tapi ini luas area yang mau diambilnya yang kita tentukan, baru yang mau ditampilkan apa. Inilah dia grid view extend. Ya teman-teman mau buat ini banyak, dia nanti tentukan sendiri ini. Paham ya teman-teman? Selanjutnya ada lagi, itu yang namanya gabungan dari grid view account dan grid view builder. Nih, gimana caranya? Ini sama, kita kasih ini dulu biar nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini yang pertama, ini yang kedua ya, ini yang ketiga ya, builder, ini custom ya. Kemudian ini ada, ini kita kasih jarak dulu biar tahu, yang extend kosong ya. Sekarang kita buat lagi pakai body, kemudian di dalam body kita buat grid view ini ya, grid view. Oke, ini ada childrennya,
Tapi ini nanti dulu kita enter dulu ke bawah. Masih error ya. Tadi kan dibilang penggabungan grid view account dan grid view builder ya. Kita buat di sininya grid delegate-nya biar nggak error grid view-nya ini. Baru sliver grid view pixels ininya. Salah. Kita buat cross axis count-nya jumlahnya samping berapa? 3. Nah ini. Kemudian tinggal isi ininya. Ini kita copy ini aja. Nah, seperti ini. Ini kita enter. Simpan. Hah, ini contoh kurang 2 ya. Nah, ini dia. Ini gabungannya. Grid view. Jadi grid view, karena kalau grid view itu seharusnya hanya lihat ini ya. Grid view baru cross axis account, tapi dia tidak. Kita buat grid view pakai delegate, karena delegate ini punyanya si mana tadi builder. Nah, ini kan delegate. Bisa ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti ini coba format dokumen dulu. Oke, biar rapi, simpan. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Mau pakai yang mana grid view-nya. Ini grid, ada yang grid view ini ya. Grid view con. Ini ada 2. Builder, custom, extend. Kemudian ini gabungan ya dari grid view count dan grid view builder. Mungkin sampai di sini pertemuan kita mengenai penggunaan grid view di Flutter. Sampai ketemu pada tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi video terbaru dari kami IT MJS Official. Terima kasih.